Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who always given help blessing for all of us. Secondly, may salawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who always give goodness in the world. Okay, let me introduce myself and my partner. I'm Latifa Aini, NIM 19002125. Yulia Fitri, NIM 19002097. Rozana Laila Al-Karim, NIM 19002137. And Alvin Dwi Payulan, NIM 19002036. We are from Group 2. In this opportunity, we would like to present about teori-teori dalam pengambilan keputusan, di mana pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu the rational model, yang kedua the model of bounded rational, yang ketiga the incremental view, yang keempat the organizational procedural view, yang terakhir yaitu the political view. Nah, okay, the first material will be explained by Rozana Laila Al-Karim. To Rozana, time is yours. Baiklah, saya Rozana Laila Al-Karim akan membacakan materi yang pertama, yaitu teori the rational model atau rasional model. Manajer yang rasional melihat asumsi bahwa seorang pengambilan keputusan yang rasional dan dengan informasi yang lengkap. Proses pengambilan keputusan yang rasional terdiri dari beberapa langkah, sebagaimana diberikan oleh Simon pada tahun 1977. Yang pertama yaitu intelijen atau menemukan kesempatan untuk membentuk keputusan. Yang kedua, desain, menemukan, mengembangkan, menganalisis kemungkinan jalur-jalur untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, choice, yaitu memilih jalur tertentu untuk melakukan tindakan dari alternatif yang tersedia. Dan yang terakhir, review, yaitu menilai dan pilih-pilih yang lalu. Selanjutnya yang kedua, the model of bounded rationality. Salah satu model pengambilan keputusan adalah the model of bounded rationality ini. Manajer yang rasional tidak selalu mempunyai informasi yang lengkap dan pilihan yang optimal tidak diperlukan. Menurut Simon 1999, perilaku rasional manusia dibentuk oleh sebuah gunting yang mempunyai dua pisau yang dibentuk dari lingkaran tugas ke kemampuan menghitung dari aktornya. Gunting ini memotong masalah yang besar menjadi masalah yang jauh lebih kecil yang ketika dinampak rasional yang terbatas ditandai dengan aktivitas mencari dan memuaskan alternatif secara evaluasi secara berurutan. Sekian materi saya. Thanks to Rozana. The next material by Alvin Dwi Payulan. To Alvin Dwi Payulan, time is yours. Baiklah, saya Alvin Dwi Payulan. Saya akan melanjutkan membacakan materi dari kelompok saya. Yang C yaitu teori the incrementalist view. Pandangan incremental logis melebarkan proses langkah demi langkah tindakan incremental atau sedikit demi sedikit dan tetap menggunakan strategi yang terbuka untuk menyesuaikan. Menurut Simon tahun 1984 bahwa tidak benar semua orang selalu berperilaku secara rasional sebagaimana dinyatakan dalam konsep manusia dengan ekonomi. Karena itu yang valid adalah konsep manusia dengan administrasi. Konsep manusia dengan administrasi menjelaskan bahwa pemimpin pada umumnya tidak memperoleh informasi yang lengkap dan oleh karenanya sangat jarang memperoleh pilihan-pilihan yang bernilai tinggi. Manusia dengan administrasi cukup memuaskan diri atau satisfies dengan memilih satu alternatif yang cukup baik. Oleh karena itu, manusia dengan administrasi menggunakan strategi disjointed incrementalist sebagai model pembuatan keputusan yang baik. Model incremental mencerminkan suatu model pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, dan oleh karena itu model ini digunakan pada umumnya oleh pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Selanjutnya yaitu yang D, teori the
Organizational Producer View. Pandangan prosedur organisasional mencari untuk mengerti keputusan-keputusan sebagai output dari standar operating procedure atau SOP yang diminta oleh submit organisasi. Yang yaitu teori the political view atau pandangan politik. Pandangan politik melihat pengambil keputusan sebagai proses tawar-menawar secara pribadi, digerakkan oleh agenda-agenda partisipan daripada proses rasional. Orang dibedakan berdasarkan pada tujuan organisasi, nilai-nilai dan relevansi dari informasi. Proses pengambilan keputusan tidak pernah berakhir, tetapi perperangan terhadap berlangsung antara koalisi yang berbeda. Setelah satu kelompok menang dalam perperangan itu, partai-partai lainnya mungkin membentuk kelompok baru atau bahkan menjadi lebih menentukan untuk menang pada perputaran berikutnya. Pengaruh dan kekuatan memegang dengan cara yang disengaja dan lebih jauh untuk kepentingan sendiri. Tujuan dari koalisi didefinisikan oleh kepentingan diri sendiri daripada oleh apa yang bagus untuk organisasi secara keseluruhan. Baik, itulah materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Alvin. The finale material by Yulia Fitri. To Yulia Fitri, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Fitri, NIM 19002097. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang teori-teori pengambilan keputusan menurut Brinklow. Menurut Brinklow terdapat beberapa aliran dalam teori pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu aliran birokratik atau yang disebut juga dengan bureaucratic school. Dalam teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon bawahan ialah melaporkan masalah, memberikan informasi, menyiapkan fakta dan keterangan-keterangan lain kepada atasannya. Dan yang kedua yaitu aliran manajemen saintifik atau disebut juga dengan scientific management school. Dalam teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik, sementara manajemen sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Dan yang ketiga yaitu aliran hubungan kemanusiaan atau Human Relations School. Dalam teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik apabila lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu, seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan-keputusan, memperlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. Yang keempat yaitu aliran rasionalitas ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonferensi masukan menjadi keluaran dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Dan yang kelima yaitu aliran scientificing. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Yang keenam yaitu aliran analisis sistem. Dalam aliran ini percaya bahwa setiap masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan, di mana setiap kata mempunyai kaitan dan dampak satu terhadap yang lainnya. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yulia Fitri. Nah, dapat kita simpulkan bahwa the rational model ini adalah teori dalam pengambilan keputusan di mana pada proses pengambilan keputusan tersebut membutuhkan informasi-informasi yang lengkap maupun fakta yang relevan agar kita dapat mengambil keputusan tersebut. Nah, contohnya, kita akan membeli sesuatu, kita harus mencari informasi mengenai barang yang akan kita beli tersebut, baik itu dari segi merek maupun kualitas maupun dengan harga tersebut. Kita akan mencari informasi-informasi mengenai barang tersebut, baru kita putuskan mana yang akan kita beli yang bagus untuk kebutuhan kita.
Sedangkan untuk the bounded rasional ini tidak terlalu membutuhkan informasi-informasi yang lengkap karena pada teori ini mereka berpikir bahwa setiap informasi tersebut tidak selalu relevan. Nah, akan tetapi teori ini juga harus tetap membutuhkan informasi yang rasional. Nah, sedangkan untuk teori inkremental ini bertolak belakang dari teori rasional model. Karena pada teori ini mereka tidak membutuhkan mencari informasi-informasi lengkap tentang keputusan yang akan diambilnya. Contohnya saja kemarin pada pengambilan keputusan karena ada corona, maka pemerintah mengambil keputusan untuk melaksanakan sekolah online. Mereka mengambil kebijakan Nah, sedangkan untuk teori inkremental ini bertolak belakang dari teori rasional model. Teori ini tidak membutuhkan atau tidak mencari fakta informasi-informasi terlebih dahulu dalam pengambilan keputusannya. Biasanya teori ini dilakukan oleh orang-orang pengambil kebijakan dalam keadaan terdesak. Nah, yang terakhir yaitu ada teori political view. Nah, teori political view ini adalah teori yang mementingkan atau lebih mencari keuntungan pribadi dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.